Halo semuanya, halo adik-adik. Senang banget kita bisa bertemu lagi hari ini. Hari ini kita mau sama-sama ibadah ya adik-adik. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik, kita bersatu dalam doa ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan hari ini. Tuhan, kami datang membawa hati kami Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya sebuah gambar. Di samping sini ada gambar seorang kakak beradik. Adiknya lagi disuapin makan sama mamahnya karena tangannya terluka. Sedangkan kakaknya di ujung sana lagi menopang dagu. Kira-kira ekspresi seperti apa ya yang kakaknya tunjukkan? Apakah kakaknya senang melihat adiknya senang? Atau jangan-jangan kakaknya malah marah? Coba kita lihat sama-sama ya adik-adik. Ternyata kakaknya cemberut, kakaknya marah, kakaknya iri hati. Kenapa ya cuman adik aku yang disuapin? Jangan-jangan
Mama sayangnya cuma sama adik aku doang. Adik-adik, betul atau salah perasaan seperti itu? Salah ya adik-adik. Kita harus ikut senang ketika saudara kita senang. Dan kita juga harus ikut sedih ketika saudara kita bersedih. Kita harus yakin bahwa mama dan papa menyayangi adik dan kakak sama semuanya. Seperti Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus sayang semua anak. Tuhan Yesus sayang sama mama, Tuhan Yesus sayang sama papa, Tuhan Yesus sayang sama kakak, dan sayang sama adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Papa sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God. The Bible, Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God. The Bible, Bible. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ceritanya akan dibawakan oleh Kak Mulyono ya adik-adik. Kita panggilkan ya, Kak Mulyono. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yunus pasal yang keempat. Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yunus dari pasal 1, pasal 2, pasal 3. Nah, sekarang kita pasal yang keempat. Ya,
Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar, kami dapat mengerti. Juga Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, agar bisa menyampaikan dengan suara yang cukup bagi anak-anak. Tuhan, tolong firman-Mu dengan baik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema kali ini ya menarik sekali ya. Selalu ada kesempatan ya, selalu ada kesempatan. Adik-adik, ingat, Yunus diberi tugas oleh Tuhan untuk pergi kemana? Siapa yang tahu? Ya, ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Yunus diberi tugas pergi ke Niniwe, tapi malah pergi ke Tarsus. Ya. Nah, adik-adik, Yunus diberi kesempatan oleh Tuhan. Setelah Yunus melanggar perintah Tuhan, Tuhan mengampuni Yunus. Ya, lalu Yunus harus menjalankan perintah Tuhan, pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus sayangnya susah melihat orang lain senang. Ya, Yunus senangnya melihat orang susah. Pikir Yunus, biar orang Niniwe itu dihukum oleh Tuhan. Ya, nah adik-adik, kira-kira adik-adik senang melihat orang susah? Tentu tidak ya. Karena kita anak Tuhan yang diajarkan untuk mengasihi orang-orang yang susah. Tidak diajarkan senang untuk melihat orang susah. Ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak akan memutarkan video. Adik-adik perhatikan baik-baik ya video ini, biar adik-adik mengetahui lebih bagus, lebih baik ya. Perhatikan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu.
Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, Lebih baiklah aku mati daripada hidup. tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, Selayaknya lah aku marah sampai mati. lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, adik-adik sudah melihat video tadi. Yunus marah karena orang Niniwe telah bertobat dan diampuni oleh Tuhan. Ya, Tuhan memberi kesempatan kepada orang Niniwe. Ya, seperti Tuhan mengampuni Yunus yang melanggar perintah Tuhan. Tapi Yunus marah karena orang Niniwe diampuni. Ya, Tuhan mengatakan, layakkah Yunus marah? Yunus marah-marah lalu pergi keluar kota Niniwe dan tinggal di suatu tempat dan membuat pondok di tempat itu. Lalu Tuhan menumbuhkan pohon jarak di tempat itu. Ya, pohon jarak itu memberi penghiburan kepada Yunus. Yunus, wah, senang adanya pohon jarak itu. Tapi Tuhan tidak lama menumbuhkan pohon jarak itu, adik-adik. Tuhan mengirimkan ulat untuk menggerek pohon jarak itu. Lalu pohon jarak itu yang sudah memberi penghiburan sama Yunus, pohon jarak itu layu. Tidak lama kemudian terbitlah matahari dan Yunus mulai kerasa kepanasan karena pohon jaraknya yang sudah layu itu. Yunus marah-marah lagi karena pohonnya jarak itu layu. Biarlah aku mati, lebih baik mati daripada hidup. Lalu datang firman Tuhan, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Yunus menjawab, ya adik-adik, selayaknya lah aku marah sampai mati. Tetapi firman Tuhan, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah,
dan yang engkau tidak menumbuhkan. Bagaimana tidak aku, Tuhan, sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang mempunyai penduduk 120.000 lebih. Bahkan banyak ternaknya, adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik melihat adik kita, kakak kita, yang sedang makan lalu batuk-batuk, apakah adik-adik biarkan? Tidak ya. Kita harus bantu agar dia tidak tersedak. Atau ada teman, saudara yang susah mengerjakan PR-nya. Apakah kita biarkan? Adik-adik senang malah? Tentu tidak ya adik-adik. Kita harus tolong mereka agar bisa menyelesaikan PR-nya. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus siap menolong mereka yang susah atau kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya atau PR, dan kita harus saling mengasihi kepada mereka. Ya, itulah firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Yunus. Bagaimana Bapak Yunus marah sama Tuhan karena Tuhan menyayangi dan memberi kesempatan kepada bangsa Niniwe. Adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar kalau kita harus memiliki hati yang bersukacita ketika ada teman kita yang bertobat. Kita harus ikut senang ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Sama seperti Tuhan juga telah memberikan kita kesempatan ketika kita melakukan kesalahan. Ingat ya adik-adik, tidak boleh egois dan tidak boleh iri hati. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Perasaan yang
Adik-adik, persembahan adalah bagian dari ibadah. Sebagai rasa syukur kita mau sama-sama kumpulkan persembahan ya adik-adik. Persembahannya dapat dititipkan kepada papa mama atau dapat langsung ditransfer ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan satu lagu bersama-sama ya adik-adik. Kita mau tutup ibadah ini dalam doa. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan kami dapat berguna hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kami kesempatan, ketika kami melakukan kesalahan, Tuhan memberikan kami pengampunan. Tuhan, kami juga mau belajar, mampukan kami ya Tuhan, di saat teman kami melakukan kesalahan, dan Tuhan memberikan kesempatan yang sama, Tuhan memberikan pengampunan yang sama, biarlah kami boleh merasakan sukacita bersama-sama dengan teman kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Bye-bye, God bless you. Pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Gunakan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas
setia.